Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tugas besar perancangan dan pengembangan produk dengan studi kasus Baby Stroller 2-in-1. Dengan anggota kelompok Yoniti Serlina, Adila Putri Hermayeni, Puan Sandra Ramadhani, dan Oktaen Rionis. Di sini kami melatar belakangi untuk produk Baby Stroller in-one ini. Yang pertama, deskripsi umum dari produk yang kami pilih. Baby Stroller in-one ini merupakan kereta dorong bayi yang dirancang yang dapat dibongkar pasang untuk bagian tempat duduknya, sehingga dia bisa menjadi stroller dan dia juga bisa menjadi car seat. Kemudian untuk alasan pemilihannya itu karena Baby Stroller ini pada saat ini belum ada dijumpai pada pasaran yang dimana dapat dibongkar menjadi car seat. Kemudian untuk pentingnya dilakukan pengembangan terhadap produk ini, karena Baby Stroller 2-in-1 ini tidak hanya memberikan manfaat yang praktis bagi konsumen, tetapi juga mendukung strategi bisnis yang lebih luas untuk meningkatkan daya saing dan relevansi pasarnya. Kemudian untuk bab 2, di mana itu perencanaan produk. Yang pertama itu ada perumusan peluang pengembangan produk, di mana yang pertama dilakukannya perumusan charter. Di sini perumusan charternya itu yang menciptakan suatu inovasi baru produk Baby Stroller 2-in-1 yang akan dibuat berdasarkan keinginan konsumen dan dibuat suatu prototipe dari produk ini. Dengan batasan pengembangan ini hanya fokus pada Baby Stroller 2-in-1 dan pembuatan prototipe dari produknya. Kemudian pengumpulan kandidat peluangnya, yang pertama itu ada mudah untuk dilipat, roda stroller yang dapat dikunci, stroller yang dapat dibongkar pasang. Selanjutnya untuk pemilihan peluang, di mana peluang yang dipilih yaitu dapat dibongkar pasang dan memiliki roda yang dapat dikunci. Terus kemudian ada opportunity statement, di mana opportunity statement-nya yaitu stroller baby dengan pengembangan inovasi baru berupa stroller yang dapat dibongkar pasang menjadi car seat sehingga mempermudah orang dalam melakukan perjalanan pada saat membawa bayinya. Kemudian ada visi dan misinya. Yang pertama, visinya itu menjadi pemimpin dalam industri produk bayi dengan menghadirkan solusi inovatif dan multifungsi yang mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan bagi orang tua modern. Selanjutnya untuk misinya, yang pertama dari deskripsi produknya itu, stroller baby dapat dibongkar pasang menjadi car seat baby. Kemudian ada proporsi manfaatnya di mana roda stroller dapat dikunci dan stroller bayi yang dapat dijadikan car seat. Untuk tujuan bisnisnya itu memudahkan orang tua dalam melakukan perjalanan, memastikan tersedianya produk di pasaran, dan memperoleh kepercayaan konsumen. Kemudian pasar utamanya orang tua yang memiliki bayi, asumsi dan batasannya yaitu harga terjangkau, mudah dibongkar pasang. Kemudian untuk stakeholder-nya ada pelanggan baru dan lama, pemasaran, dan retailer. Kemudian untuk identifikasi kebutuhan konsumennya, yang pertama ada pengumpulan data pernyataan pelanggan, di mana pengumpulan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primernya berupa survei menggunakan G-form yang disebarkan. Kemudian untuk data sekundernya didapatkan dari spesifikasi produk yang ada di masyarakat. Metode yang digunakannya yaitu menggunakan survei dengan penyebaran G-form, kemudian diolah melalui 4 tahapan, yaitu identifikasi pasar, spesifikasi customer, customer statement, dan pengembangan produk. Kemudian metode yang digunakannya, yang pertama itu identifikasi pasar dimulai dengan observasi produk yang banyak digunakan, tetapi dianggap belum maksimal untuk memuaskan konsumen. Kemudian untuk customer need-nya dipilih dari survei kepada konsumen yang terkait, serta untuk customer statement-nya yaitu rekomendasi konsumen terhadap produk, sehingga nantinya tim pengembangan dapat melakukan pengembangan terhadap baby stroller ini sesuai dengan kebutuhan konsumen. Baik, selanjutnya itu ada bab 3, itu identifikasi kebutuhan konsumen. 3.1.2 itu customer statement dan customer needs. Di sini ada pertanyaannya, customer statement dan customer needs-nya. Contohnya untuk pertanyaannya yang pertama, apa saja yang menjadi pertimbangan Anda dalam memilih stroller untuk bayi? Terus untuk customer statement-nya itu
stroller yang memiliki kualitas yang bagus dan mudah digunakan. Untuk customer needs-nya itu produk harus aman digunakan baik sebagai stroller maupun car seat. Contoh yang kedua, stroller yang aman bagi bayi, itu untuk customer statement-nya dan customer needs-nya itu produk harus aman digunakan baik sebagai stroller maupun car seat. Lanjut untuk hierarki customer needs, di sini ada deskripsi dan keterangan. Tabel hierarki ini kebutuhan pelanggan untuk produk stroller 2-in-1 yang berfungsi sebagai car seat mencakup tingkat kebutuhan primer, sekunder, dan tersembunyi. Kebutuhan primer meliputi keamanan, kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan desain ergonomis, dengan keamanan sebagai prioritas utama. Kebutuhan sekunder itu mencakup portabilitas, durabilitas, fleksibilitas, dan kebersihan. Di sini penting bagi orang tua yang sering berpergian dan menginginkan produk yang tahan lama serta mudah dibersihkan. Untuk kebutuhan yang tersembunyinya itu ada estetika dan juga fitur tambahan. Ada penyimpanan ekstra dan kanopi pelindung yang menambah daya tarik keunggulan kompetitif produk di pasar. Selanjutnya untuk penetapan spesifikasi produk, untuk spesifikasi target, yang pertama itu mempersiapkan daftar metrik. Metrik harus merefleksikan secara langsung kebutuhan pelanggan dengan asumsi dasar menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke sekumpulan spesifikasi yang tepat, terukur, dan mengarah pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Di sini contohnya untuk kebutuhan nomor 1, deskripsi metriknya itu kapabilitas sistem pengereman. Importance-nya atau kepentingannya itu 5, dan unitnya itu pace atau fail. Selanjutnya itu ada spesifikasi target. Nah, di sini ada parameter teknisnya, itu dapat dilihat kalau keinginan konsumen itu produk harus aman digunakan baik stroller maupun car seat. Untuk parameter teknisnya itu ada kapabilitas sistem, pengereman, dan keamanan. Contohnya yang kedua, bayi harus merasa nyaman saat berada dalam stroller atau car seat. Untuk parameter teknisnya itu ketebalan bantalan kursi, tingkat ventilasi kursi, dan kenyamanan. Selanjutnya itu spesifikasi target itu ada KFD. KFD ini membantu mengidentifikasi dan menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan karakteristik teknik yang relevan seperti keamanan, kenyamanan, portabilitas. Kebutuhan itu diberikan penilaian hubungan dengan karakteristik yang kuat. Misalnya skalanya itu ada kuat, sedang, lemah, serta tingkat kesulitan teknis yang dapat dievaluasi dari 1 atau rendah sampai 5 atau tinggi. Di sini KFD ini dapat digunakan untuk memastikan produk akhir memenuhi pelanggan secara optimal. Selanjutnya itu ada penetapan nilai target. Di sini penetapan nilai metrik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya yang A, at least X, yaitu menetapkan batas bawah semakin besar, nilai semakin baik. Untuk B, at most X, yaitu menetapkan batas atas semakin kecil, nilai semakin baik. Between X dan Y, yaitu spesifikasi ini menetapkan batas atas dan batas bawah. Exactly X, yaitu menetapkan target tertentu. Jika tidak sama dengan nilai tersebut, maka kinerja produk itu akan menurun. Dan E, a set of discrete value, yaitu menetapkan nilai yang sesuai dengan beberapa alternatif pilihan yang dapat dilihat pada tabel deskripsi metrik di samping. Selanjutnya ada penerapan spesifikasi produk untuk spesifik target. Berdasarkan kebutuhan pelanggan, didapatkan spesifikasi akhir dalam pengembangan produk, yaitu stroller bisa menjadi karsi dan penambahan tempat penyimpanan. Selain berdasarkan kebutuhan pelanggan, pengembangan produk ini dipilih karena produk ini belum terdapat pesaing di pasaran, sehingga akan dapat meningkatkan pembelian produk pada tahun-tahun berikutnya. Untuk bab 4 ada penetapan konsep terpilih. Untuk bagian pertama ada desain manufaktur. Desain manufaktur pada stroller by 2-in-1 ini yang bisa berfungsi sebagai car seat dan stroller perlu memperhatikan beberapa aspek penting.
Yang pertama ada desain produk, yaitu dengan menggunakan bahan ringan dan kuat seperti aluminium atau baja ringan untuk rangka, bahan tahan lama dan mudah dibersihkan untuk kursi, serta sistem penguncian atau satu klik yang aman. Yang kedua untuk keamanan, yaitu dengan mengimplementasikan sabuk pengaman 5 titik, rem pada roda belakang, dan penuhi standar keamanan nasional. Yang ketiga ada ergonomi dan kenyamanan, yaitu dengan menyesuaikan pegangan, tambahkan suspensi roda, dan sistem ventilasi yang baik. Untuk fungsionalitas, yaitu dengan desain lipatan kompak, aksesoris tambahan seperti keranjang penyimpanan, kanopi, dan penutup hujan. Untuk proses manufakturnya, dengan melakukan prototyping memilih material berkualitas, menggunakan solusi efisien, dan mengimplementasikan kontrol kualitas ketat. Yang terakhir untuk pengemasan dan distribusi dengan menggunakan kemasan yang kuat, menyertakan panduan penggunaan, manfaat jaringan distribusi yang andal. Untuk garansinya, memberikan layanan pelanggan dengan responsif. Panduan ini akan membantu menciptakan solar by 2-in-1 yang aman, nyaman, dan fungsional. Selanjutnya untuk desain instrumental, desain lingkungan untuk solar by 2-in-1 yang bisa menjadi karsi dan solar berfokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Bahan ramah lingkungan seperti aluminium daur ulang atau baja tahan karat digunakan untuk rangka, sementara kain dari serat alami atau polyester daur ulang dan busa berbasis soya dipakai untuk kursi. Proses produksi memanfaatkan energi terbarukan dan pengolahan limbah yang efektif. Kemasan menggunakan kardus daur ulang dan bahan pelindung biodegradable, serta dirancang efisien untuk mengurangi penggunaan bahan. Distribusi menekankan pada pengiriman lokal dan massal untuk mengurangi emisi karbon. Dengan desain produk yang dapat komponen yang boleh dipisahkan dan diganti, serta layanan perbaikan. Edukasi konsumen dilakukan melalui panduan ramah lingkungan dan kampanye kesadaran. Integrasi desain ini mendukung praktis bisnis berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan konsumen yang peduli lingkungan. Selanjutnya ada desain diagram fungsional. Pada diagram ini menunjukkan bagaimana komponen-komponen utama solar by-in-1 berinteraksi satu sama lain untuk memberikan fungsionalitas dasar. Rangka utama menjadi pusat dari semua komponen. Sementara kursi bayi menjadi elemen kunci yang dapat diubah dari stroller menjadi car seat. Mekanisme konversi memainkan peran penting dalam perubahan mode, sementara roda dan pegangan memungkinkan pergerakan. Sabuk pengaman dan kanopi memastikan kenyamanan dan keamanan bayi selama penggunaan. Selanjutnya terdapat identifikasi permasalahan pada produk. Yang pertama, identifikasi masalah. Pengguna sering mengalami kesulitan memahami dan mengoperasikan sistem lipat dan pengunci yang rumit, serta menghadapi resiko kecelakaan karena sistem pengunci yang tidak selalu dapat diandalkan. Selain itu, mekanisme seringkali mengalami kerusakan setelah penggunaan berulang dan mengubah stroller menjadi car seat dan sebaliknya, memerlukan waktu serta usaha yang cukup besar. Yang kedua, untuk peluang pengembangan inovatifnya, ada peluang untuk pengembangan sistem lipat yang lebih sederhana dan menambahkan fitur keamanan tambahan untuk mencegah kegagalan pengunci. Selain itu, meningkatkan bahan dan desain mekanisme dapat meningkatkan durabilitas serta memperpanjang masa produk dan meningkatkan keandalan sistem lipat dan pengunci. Selanjutnya itu ada alternatif solusi. Yang pertama, ada konsep A, di mana konsep A ini memiliki konsep stroller yang tidak dapat dibongkar pasang dan tidak dapat dilipat. Kekurangannya itu karena tidak dapat dilipat, sehingga memakan tempat penyimpanan dan memiliki bentukan tempat duduk yang sempit, sehingga tidak nyaman untuk bayi. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide. Untuk konsep B, di mana konsep ini memiliki stroller dengan desain yang sedikit rumit, di mana konsep B ini memiliki kelebihan yaitu stroller yang dapat dibongkar pasang menjadi car seat. Stroller ini juga mudah dilipat sehingga dapat menghemat tempat penyimpanan. Sedangkan untuk konsep C, itu memiliki konsep stroller dengan desain yang sedikit rumit dan memiliki desain kursi yang nyaman untuk bayi. Tetapi desain ini memiliki kekurangan yaitu yang
stroller yang tidak dapat dibongkar pasang, sehingga dapat memakan tempat untuk penyimpanan. Selanjutnya, pemilihan konsep terbaik. Yang pertama itu dengan melakukan penyaringan konsep. Penyaringan konsep ini bertujuan untuk memperkecil jumlah alternatif konsep dan untuk memperbaiki konsep. Konsep ini diberi rating minus, 0, dan plus, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan tentukan ranking setiap konsep berdasarkan jumlah minus, 0, dan plus. Setelah itu, pilih konsep yang akan dianalisis lebih lanjut. Untuk penyaringan konsep dapat dilihat pada tabel. Setelah dilakukan pembobotan untuk masing-masing alternatif solusi, dapat dilihat bahwa konsep yang terpilih untuk dianalisis lebih lanjut itu adalah konsep B dan C. Yang kedua itu melakukan penilaian konsep, di mana kriteria pemilihan konsep ini, skor setiap alternatif konsep itu ditentukan berdasarkan rating terbobot alternatif. Konsep berdasarkan kriteria pemilihan. Matriks penilaian yang dilakukan itu dengan membandingkan konsep B dengan konsep C. Untuk penilaian konsep itu dapat dilihat pada slide di mana yang terpilih itu adalah konsep B dengan total skor 4,5. Selanjutnya itu ada pemilihan konsep. Berdasarkan matriks sebelumnya itu dapat dilakukan total skor untuk masing-masing konsep, di mana konsep B itu mendapatkan total skor sebanyak 4,5 dan konsep C itu mendapatkan total skor sebanyak 3,2. Oleh karena itu, konsep yang terpilih atau yang dikembangkan selanjutnya itu adalah konsep B. Selanjutnya itu ada desain gambar konsep terpilih. Konsep yang terpilih itu adalah konsep B, di mana penggabungan antara car seat dan stroller yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Desain pada konsep B ini memiliki kelebihan, yaitu stroller itu dapat dibongkar pasang menjadi car seat, sehingga dapat mempermudah ibu-ibu yang membawa bayi pada saat berbelanja. Stroller ini juga mudah dilipat sehingga dapat menghemat tempat penyimpanan. Untuk gambar konsep B ini dapat dilihat pada slide. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.